Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan bahas event airdrop Morph di season yang kedua. Anyway, gue akan bahas secara singkat tentang Project Morph. So, jadi kira-kira apa itu Morph? Morph yang merupakan blockchain Ethereum Layer 2 pertama dengan solusi penskalan hibrida yang menggabungkan Optimism dengan Zcash Rollup. Tujuan menggabungkan antara Optimism dengan Zcash Rollup untuk memanfaatkan Decentralized Sequential Network, Responsive Validity Proof System, ataupun disingkat menjadi RVP. Dan desain modular untuk memberikan penskalaan yang fleksibel dan juga efisiensi pada Ethereum Virtual Machine. Dan selain itu, Morph juga merupakan lapisan global consumer yang menggerakkan hub distribusi untuk sumber daya yang dibutuhkan para pembangun ataupun developers untuk meluncurkan dan juga meningkatkan skala untuk global market. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah gambaran secara singkat tentang Project Morph. Dan sebelumnya, Morph juga berhasil mendapatkan funding sebesar 25 jutaan US dollar. Yang dimana beberapa ventures capital besar yang mendukung Project Morph adalah Dragonfly Capital, Pantera Capital, Bitget, Spartan Ventures, Foresight Ventures, dan lain sebagainya. Dan tepat pada bulan September kemarin, Morph telah secara resmi mengadakan salah satu event untuk merayakan dengan mendapatkan lebih dari 200 tim dan juga lebih dari 3 juta wallet di dalam ekosistem Morph. Dan dalam event perayaan tersebut telah dihadiri oleh beberapa orang-orang besar. Salah satunya adalah Vitalik Buterin selaku co-founder Ethereum, Mose selaku co-founder dari Aptos, dan juga beberapa orang-orang hebat dan juga orang-orang besar lainnya. Dan dalam video ini, gue akan bagikan tip and tricks bagaimana cara memaksimalkan poin dalam mengerjakan event airdrop Morph season yang kedua. Jadi silakan kalian tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang mengerjakan dan juga memaksimalkan poin ataupun scores dalam event airdrop Morph di season yang kedua. Kali ini kita akan bahas tentang klarifikasi dalam event airdrop di season yang pertama, yang dimana itu merupakan event testnet. Jadi tepat pada tanggal 19 November kemarin, tim dari Morph membagikan sebuah klarifikasi ataupun pengumuman penting melalui akun Twitter resmi Morph Layer 2. Dan dalam pengumuman tersebut, beberapa pengguna mungkin melihat perbedaan dalam total poin di season yang pertama mereka saat mereka aktif. Kami menyadari masalah tersebut dan juga sedang berupaya mengatasinya. Poin akan diperbarui sesegera mungkin. Nah, jadi pada saat event airdrop season pertama berakhir, yang dimana itu merupakan event testnet, ternyata beberapa user ataupun partisipan yang mengerjakan event testnet tersebut mendapatkan poin yang tidak sesuai. Sehingga tim dari Project Morph memberikan sebuah klarifikasi tentang pendistribusian poin. Dan ini akan segera diperbarui secepat mungkin. Artinya kalian tidak perlu khawatir apabila sebelumnya kalian berpartisipasi dalam event airdrop season yang pertama, yang dimana itu merupakan event testnet dari Project Morph. Karena untuk poin-poin sebelumnya tidak sesuai, saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan akan segera diperbarui secepat mungkin. Kemudian melihat secara roadmap dalam event airdrop Morph sepertinya akan memakan waktu sedikit lama. Karena dalam roadmap tersebut memiliki 4 season. Dan saat ini kita baru memasuki di season yang kedua. Dan apabila sebelumnya kalian mengerjakan event airdrop season yang pertama, yang dimana itu merupakan event testnet dari Project Morph, kalian bisa melakukan klaim poin kalian di dalam situs web resmi www.morphlayer2.io. Caranya silakan kalian klik fitur Connect Wallet, kemudian kalian koneksikan dengan salah satu wallet yang sebelumnya kalian gunakan untuk mengerjakan event testnet dalam event airdrop Morph. Setelah wallet kalian berhasil terkoneksi, berikutnya silahkan kalian klaim poin. Berikutnya kita akan praktekkan bagaimana langkah demi langkah apabila kita ingin mengerjakan dalam event airdrop Morph di season yang kedua. Jadi pertama, silakan kalian masuk ke dalam situs web resmi www.morphlayer2.io atau nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Dan setelah kalian didirect ke halaman seperti ini, silakan kalian masukkan invitation code TMBNIG dan biasanya invitation code ini akan terisi secara otomatis. Berikutnya silakan kalian klik Connect Wallet. Dan apabila kalian ingin mengerjakan ataupun menggarap event airdrop Morph di season yang kedua, silakan kalian gunakan wallet Bitget. Karena dengan kalian menggunakan wallet Bitget, kalian akan mendapatkan booster sekitar 1,2 kali. Dibandingkan kalian harus menggunakan wallet MetaMask, Core Wallet, Rainbow, Coinbase Wallet, dan juga beberapa wallet Web3 lainnya. Jadi sebelum kalian mengerjakan event airdrop Morph, silakan kalian install wallet Bitget. Kemudian silakan kalian import private key kalian apabila kalian ingin menggunakan wallet yang sudah ada. Atau kalian juga bisa meng-create new wallet.
Dan setelah wallet kalian berhasil terkoneksi, berikutnya silahkan kalian klik confirm. Dan setelah kalian berhasil melewati di tahap yang pertama, maka kalian akan didirect ke halaman seperti ini. Dan dalam halaman seperti ini, tentunya ada beberapa fitur seperti home, bridge, gas usage, invite friends, dashboard, dan juga Q&A. Kemudian silakan kalian koneksikan ulang ke dalam wallet kalian apabila wallet kalian disconnect. Oke, di sini kita connect wallet. Namun sekali lagi, apabila kalian ingin mengerjakan secara sungguh-sungguh dalam event airdrop Morph season yang kedua, silakan kalian gunakan wallet Bitget agar mendapatkan booster sekitar 1,2 kali. Setelah wallet kalian berhasil terkoneksi, berikutnya silakan kalian lakukan transaksi bridge, baik dari jaringan Ethereum Layer 1 ataupun Layer 2. Karena itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan points. Dan besar ataupun kecilnya, poin yang kalian dapatkan itu bergantung pada biaya GSP yang kalian keluarkan. Intinya, setiap 0,3 US dollar dengan biaya yang kalian keluarkan, maka itu setara dengan 1 poin. Dan dalam melakukan bridge, kalian bisa memilih apakah kalian ingin melakukan bridge menggunakan platform resmi dari Orbiter Finance, atau kalian juga bisa melakukan bridge menggunakan platform resmi dari Project Morph. Dan jika kalian ingin melakukan bridge menggunakan platform resmi dari Project Morph, silakan kalian klik bagian kolom I have read and agree. Kemudian kalian klik let's go. Namun ada salah satu yang perlu kalian ketahui, apabila kalian ingin melakukan transaksi bridge menggunakan platform resmi dari Project Morph, kalian hanya bisa menggunakan Ethereum di dalam blockchain Layer 1. Karena untuk melakukan bridge di dalam platform resmi Project Morph, kalian tidak bisa melakukan bridge di dalam blockchain Layer 2. Dan dalam melakukan transaksi bridge menggunakan blockchain Ethereum Layer 1, satu kali transaksi bridge, kalian akan dikenakan biaya sekitar 10 US dollar. Namun tidak ada salahnya, kalian wajib mencoba untuk melakukan transaksi bridge menggunakan platform resmi dari Project Morph di dalam jaringan Ethereum Mainnet. Karena dalam melakukan transaksi bridge menggunakan blockchain Ethereum Mainnet, itu bisa menjadi poin kunci untuk syarat eligible. Tapi jika kalian tidak ingin melakukan transaksi bridge menggunakan platform resmi dari Project Morph, agar kalian tidak dikenakan biaya GSP yang cukup besar, kalian bisa melakukan bridge menggunakan platform resmi dari Orbiter Finance. Kemudian kita klik fitur gas usage. Nah, jadi di dalam fitur gas usage, ini merupakan salah satu riwayat ataupun estimasi dalam pembakaran biaya yang telah kalian keluarkan. Selain kalian bisa melihat berapa biaya GSP yang telah kalian keluarkan ataupun kalian spend, tetapi kalian juga wajib melakukan transaksi di beberapa project yang tersedia di dalam ekosistem Morph. Pertama ada Bulbaswap, kedua ada Morpha, ada Orbiter Finance, Morphi, dan juga beberapa project-project lainnya. Nah, jadi salah satu cara untuk mendapatkan points dalam mengerjakan event airdrop Morph di season yang kedua, selain kalian harus melakukan spend biaya GSP, tetapi kalian juga bisa mendapatkan points dengan mengundang teman-teman kalian untuk bergabung dan juga menggarap event airdrop Morph di season yang kedua. Dan jika kalian berhasil mengundang teman kalian untuk undangan yang pertama, maka kalian akan diberikan 10% dari setiap poin yang didapatkan oleh undangan kalian. Kemudian untuk undangan berikutnya, kalian akan mendapatkan persentase tambahan sebesar 5% dari setiap points yang didapatkan oleh undangan ataupun referral sekalian. Intinya, ketika kalian berhasil mengundang lebih dari satu teman, maka kalian berhak untuk mendapatkan 15% dari setiap points yang didapatkan oleh referral sekalian. Kemudian kita klik fitur dashboard. Nah, jadi di dalam fitur dashboard ini, kalian bisa melihat secara keseluruhan dalam aktivitas ataupun transaksi, baik yang telah kalian lakukan ataupun referral kalian lakukan. Di sini kalian bisa melihat untuk aset bridging scores, gas usage scores, friend invitation scores, bonus event scores, dan juga total scores kalian. Jadi lebih kurangnya seperti itulah dengan beberapa fitur yang terdapat di dalam platform resmi Project Morph. Dan salah satu tips and tricks untuk memaksimalkan points Morph kalian, kalian bisa menjadi seorang penyedia likuiditas di dalam platform resmi Bulbaswap. Dengan kalian menjadi seorang liquidity provider, kalian akan mendapatkan booster 5 kali lipat. Dan event ini terbatas hanya dalam 30 hari ke depan. Dan inilah beberapa altcoins yang bisa kalian sediakan likuiditasnya. Pertama, kalian bisa menyediakan likuiditas stablecoin USDT yang kalian pasangkan dengan Ethereum. Namun jika kalian menjadi seorang liquidity provider dengan menyediakan likuiditas USDT dengan Ethereum, kalian hanya mendapatkan booster sekitar 3 kali lipat.
Dan jika kalian ingin mendapatkan booster sekitar 5 kali lipat, kalian bisa menyediakan likuiditas meme coin Stilgers yang kalian pasangkan dengan Ethereum di dalam jaringan Move Mainnet. Kemudian ada Koala dengan Ethereum, ini juga mendapatkan booster 5 kali lipat. Dan tentunya masih ada beberapa meme coin yang lain yang bisa kalian tambahkan likuiditas. Tapi dalam menjadi seorang liquidity providers, tentunya memiliki risiko yang sangat besar. Yang dimana itu akan terjadi impermanent loss. Jadi silakan kalian pertimbangkan apabila kalian ingin menyediakan likuiditas di dalam platform Bulbaswap. Oke, mungkin itu aja tutorial yang bisa gua sampaikan kepada kalian dalam mengerjakan event airdrop Burf di season yang kedua. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Vicky, back to you.